Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku selamanya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi
Shalom. Selamat pagi jemaat terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah atas talian. Dalam Mazmur berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dengan firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk taat beribadah kepada Tuhan, setia datang kepadanya. Dengan itu, saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama berdiri. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Doa untuk kesucian sama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Haleluya. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya. Ku percaya pada hanyalah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Bagi umat manusia, haleluya, Dia berkuasa. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya. Ku percaya pada hanyalah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya.
surga, selamatkan kita umat manusia. Ku percaya datang dari surga, selamatkan kita umat manusia. Bagi umat manusia, haleluya, Dia berkuasa. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia, haleluya. Bagi umat manusia, haleluya, Dia berkuasa, haleluya, Dia berkuasa, haleluya, Dia berkuasa. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya aku menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau
Selamat pagi dan selamat datang ke ibadah Gereja Juru Selamat Kudus kita Labuan. Di sini ada beberapa berita gereja dan juga yang perlu kita perhatikan bersama dalam pelayanan di dalam gereja kita. Yang pertama, mari kita memperhatikan tentang Minggu Kebajikan dalam Dayosis. Di dalam e-bulletin Anda, khususnya di halaman utama, Anda boleh membaca artikel mengenai pelayanan kebajikan dalam dayosis kita. Namun demikian, kita tidak akan melakukan pungutan dana pada minggu ini karena kita sudah melakukan pungutan dana bagi Minggu Kebajikan ini pada bulan Jun. Jadi, sila membacanya artikel tersebut karena Anda akan dapat mengetahui sedikit tentang pelayanan kebajikan dalam dayosis Sabak kita. Seterusnya, bahagian doa NECF. Doa NECF ini ialah kita dapat berdoa dan berpuasa sepanjang bulan Ogos ini. Jadi ada bahan yang sudah disediakan dalam bentuk PDF. Jadi bagi mereka yang mempunyai kelompok sel, Anda boleh merujuk kepada pemimpin sel Anda untuk mendapatkan bahan tersebut. Dan juga bagi yang tidak ada kelompok sel, Anda boleh merujuk kepada barisan kepimpinan gereja untuk mendapatkan bahan tersebut. Seterusnya adalah berkaitan dengan persekutuan doa Majlis Gereja-Gereja Malaysia, di mana gereja-gereja Malaysia akan melakukan satu persekutuan doa di atas talian, iaitu pada 10 Ogos pada jam 9 hingga jam 12 dan itu dilakukan pada hari Selasa. Anda boleh berhubung dengan pemimpin sel ataupun pemimpin gereja untuk mendapatkan pautan di atas talian. Seterusnya, pada minggu hadapan, kita akan meneruskan pelayanan kelompok sel, iaitu seperti biasa pada hari Jumaat. Kami sangat menggalakkan kepada semua kelompok sel supaya kita dapat terus mengadakan pertemuan untuk saling mendorong dan menguatkan satu dengan yang lain. Jadi sila dapatkan pautan daripada pemimpin-pemimpin sel Anda. Kami juga terus menggalakkan pada semua jemaat supaya senantiasa melihat di halaman Facebook gereja untuk mendapatkan detail-detail ataupun aktiviti-aktiviti pelayanan-pelayanan gereja. Jadi Anda boleh merujuk semuanya ini di laman Facebook gereja kita. Akhir sekali, pihak gereja ingin menggalakkan untuk jemaat untuk terus kekal setia di dalam persembahan dan persepuluhan kita. Mari kita terus setia dalam memberikan yang terbaik dalam hal persembahan dan persepuluhan. Jadi demikian saja untuk pengumuman gereja kita pada minggu ini. Mari kita teruskan dengan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan pertama diambil dari Keluaran pasal 40 ayat 1 hingga 16. Keluaran 40 ayat 1 hingga 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja, dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil, dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling, dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan, dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya, sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya,
dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kamar pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun. Kau urapi dan kau kuduskanlah dia, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat, dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu, mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan epistola diambil dari Ibrani pasal 8 ayat 1 hingga 7. Ibrani pasal 8 ayat 1 hingga 7. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai suatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sinilah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat satu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi dan sekali lagi selamat datang ke ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan teruskan siri khotbah kita dari surat ataupun buku Ibrani. Dan pagi hari ini saya mau mulakan dengan berkongsi mengenai 7 keajaiban dunia lama atau dunia kuno. Yang pertama sekali ialah patung ataupun disebut sebagai Colossus di Rhodos, ya. Ia merupakan patung Helios yang sangat besar dan dibina sekitar tahun 292 hingga 280 sebelum Masehi oleh seorang yang disebut sebagai Cures atau Kures, ya. Dan sekarang tempat ini terletak di Yunani. Kemudian yang kedua ialah Taman Gantung Babilonia, yang dibuat oleh Nebukadnezar II karena dia merindukan permaisurinya dari Midian, ya, diceritakan, dan dibina sekitar abad ke-8 sebelum Masehi sehingga abad yang ke-6, ya. Dan Babilonia seperti kita semua tahu sekarang terletak di Irak. Kemudian ada Mausoleum Mausolus. Ya, ini merupakan makam, ya, satu makam dari gubernur dari Persia, dibuat sekitar tahun 335 hingga 351 sebelum Masehi di kota Halikarnassus, ya. Sekarang dikenali sebagai Bodrum, terletak di Turki juga. Kemudian ada mercusuar ataupun rumah api Iskandaria. Dan mercusuar ini atau rumah api ini dibangun sekitar tahun 270 sebelum Masehi di Pulau Paros dekat Alexandria pada masa pemerintahan
Ptolemeus II oleh arsitek Yunani bernama Sostratus, dan ramai yang tahu bahwa Alexandria ini letaknya di Mesir sehingga sekarang. Kemudian ada piramid Giza, ini semua orang tahu. Dia digunakan sebagai makam untuk Firaun Mesir bernama Khufu, ya. 3 Firaun sebenarnya, Khufu, Khafre dan Menkaure. Ya, sekarang terletak di Mesir dan dibangun pada dinasti keempat Mesir, yaitu sekitar 2575 tahun hingga 2465 tahun sebelum Masehi. Kemudian yang keenam ialah patung Zeus yang ada di Olimpia. Ia dipahat oleh pemahat Yunani yang terkenal bernama Phidias kira-kira 450 tahun sebelum Masehi, dan sekarang tempat ini letaknya di Yunani. Kemudian ada kuil Artemis ataupun nama lainnya kuil Diana. Dibina tahun 550 tahun sebelum Masehi, dan ada juga Rasul Paulus menyebutkan mengenai kemegahan kuil ini, letaknya di Efesus, yaitu sekarang di Turki. Nah saudara, semua binaan-binaan ini menunjukkan kehebatan pembinaannya. Namun semua keajaiban ini tidak sehebat bait Allah yang didirikan oleh Salomo. Nah, dia bait Salomo ini atau bait Allah yang dibina oleh Salomo ini dibina di puncak Gunung Moria, di mana dipercaya tempat Abraham hendak mempersembahkan Ishak. Dan bait Allah ini dibina pada kurun ke-10 sebelum Masehi. Ia kemudiannya dimusnahkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babel, dan kemudian bait yang kedua dibina 70 tahun kemudian selepas pembuangan ke Babel, dan Raja Herodes mengambil masa sekitar 50 tahun untuk membina semula pada zamannya. Namun bait Allah yang dibina oleh Herodes ini dimusnahkan pada zaman Empire Romawi di bawah Jenderal Titus pada tahun 70 tahun Masehi, tahun 70 tahun Masehi. Dan sehingga sekarang orang-orang Yahudi, bahkan sebilangan besar ada juga orang-orang Kristen yang menantikan pembinaan bait Allah yang ketiga. Nah, kita kembali dahulu ke bait Allah yang pertama. Dibina dengan sangat indah sekali, dan apabila seseorang itu berjalan di dalamnya, ada ditempatkan ada ruangan-ruangan yang khas untuk bangsa asing, ada ruangan untuk para wanita, ada ruangan untuk bangsa Israel, ada ruangan untuk para imam, juga ada ruang kudus, dan tentu sekali yang biasa kita dengar, ruang Maha Kudus. Nah, di ruang Maha Kudus ini ada tabut perjanjian yang juga disebut sebagai perjanjian lama, ya. Dalamnya berisi mana, tongkat Harun yang berbunga, dan juga 2 loh batu yang bertulis 10 hukum. Nah, di atas tabut perjanjian ini ada yang disebut sebagai tutup perdamaian yang ada 2 kerub emas ataupun 2 malaikat, ya, emas. Dikatakan bahwa di atas di sanalah mereka akan bertemu dengan Tuhan, yaitu di antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu. Nah, setiap kali kemuliaan Tuhan turun ke atas bait atau ke atas kemah suci, maka disitulah tempat pertemuan di antara Allah dan juga manusia. Dan pada waktu pentabisan bait suci, ada beribu-ribu binatang yang akan dikorbankan. Jadi kita bayangkan apabila korban-korban ini dilakukan, bukan seekor dua tapi beribu-ribu, bayangkan darah yang mengalir, darah yang berlumuran dan mengalir dengan begitu banyak sekali. Selain daripada itu, ada barang-barang emas dan perak dalam bait suci ini yang sangat-sangat tidak ternilai harganya. Jika manusia yang paling kaya pada saat ini yang disebut sebagai Jeff Bezos, yaitu CEO Amazon, nilainya sekarang kalau pagi tadi atau awal pagi tadi saya lihat ialah nilainya ialah sebanyak 208 bilion dolar Amerika. Maka barang-barang emas dan perak dalam bait suci atau kemah itu adalah sekitar 400 bilion
duit atau dolar Amerika. Nah, itu hanya emas dan perak dalam bait suci. Belum lagi termasuk peralatan-peralatan dan berbagai bahan-bahan, batu-batu berharga dan juga nilai tanah tempat bait Allah itu dibangun. Coba bayangkan nilai tapak bait suci itu sekarang. Dan sehingga hari ini Yahudi dan juga orang-orang Muslim berebut tapak itu. Jadi memang sukar untuk menilai harga tapak di mana bait Allah itu didirikan. Nah, semoga bangunannya, apa yang berlaku di dalam dan di sekeliling bait suci itu juga sangat menakjubkan. Sebagai contoh, imam besar akan masuk ke ruang Maha Kudus, yaitu tempat yang paling suci, sekali setahun pada hari penebusan yang juga disebut sebagai Yom Kippur. Pada waktu itu dia akan melakukan mempersembahkan sebenarnya korban pertama sekali untuk dirinya sendiri, kemudian untuk keluarganya, dan kemudian untuk orang lain atau bangsa Israel. Dia kemudian akan memercikkan darah korban di penutup pendamaian dan dibawa tabut perjanjian. Dan darah korban itu akan menutup hukum Taurat yang telah dilanggar oleh imam besar dan juga orang-orang Israel, akan menutup dosa-dosa yang dilanggar oleh imam besar dan juga bangsa Israel. Jadi kita boleh bayangkan sekali lagi, banyak sekali darah binatang yang mengalir. Namun bukan hanya pada hari penebusan saja ada korban-korban yang dipersembahkan. Pada setiap hari pastinya umat bangsa Israel akan membawa korban-korban persembahan untuk tujuan ibadah, ada juga untuk ucapan syukur, ada juga korban untuk penebusan salah dan dosa-dosa. Sekali lagi, kita bayangkan ada banyak darah, hampir setiap hari darah akan mengalir. Sebenarnya ada satu lagi perayaan penting bagi orang Yahudi, yaitu Paskah. Perayaan ini sangat penting dan sesuai menurut apa yang diperintahkan Tuhan dalam mereka mengingati pembebasan bangsa Israel dari Mesir selepas berlakunya tulah yang ke-10, yaitu kematian setiap anak sulung. Nah, pada malam itu Musa telah diberi arahan atau memberikan arahan supaya setiap keluarga mengorbankan seekor anak domba yang sempurna, dikatakan begitu, tanpa cacat celah, lalu membubuhkan darah domba itu di atas kedua tiang pintu dan pada ambang pintu. Dan pada malam tersebut malaikat maut akan berjalan melintasi Mesir dan kemudian membunuh semua anak sulung pada setiap rumah, termasuk rumah Firaun. Tetapi malaikat maut ini hanya akan berjalan lalu atau hanya melintasi atau pass over rumah-rumah yang ada darah domba di ambang pintu mereka. Nah, pada abad yang pertama, apabila orang-orang Yahudi dari seluruh tempat atau seluruh dunia datang ke Yerusalem untuk merayakan perayaan Paskah, seorang ahli sejarah Yahudi bernama Josephus mencatatkan bahwa sekitar 250.000 domba akan dikorbankan pada perayaan tersebut. Hanya bayangkan pada abad yang pertama, 250.000, ya. Lebih awal dari zaman itu tidak diketahui, mungkin saja lebih. Nah, walaupun ada yang mengatakan bahwa pernyataan ini seperti diperbesar-besarkan, namun apa yang penting yang kita harus perhatikan di sini, berapa banyak pun domba yang dikorbankan. Apa yang harus kita perhatikan ialah bahwa ada darah yang mengalir dengan begitu banyak sekali. Jadi dijelaskan bahwa lembah Kidron, ya, bagian timur dari bait suci itu, yaitu di bagian bawah lembah Kidron antara Bukit Zaitun dan bait suci, dikatakan bertukar menjadi warna merah, semuanya karena darah-darah binatang yang mengalir karena dikorbankan. Sekali lagi, bukan hanya pada hari penebusan dosa dan Paskah dan juga korban persembahan yang dilakukan pada hari tertentu itu, namun banyak korban-korban persembahan yang dilakukan pada setiap hari, setiap minggu, bahkan juga korban-korban tahunan, ya, yang dilakukan oleh para imam Lewi khususnya selama berabad-abad. Dan jangan kita lupa,
Ini semua sesuai diperintahkan Tuhan dalam Perjanjian Lama. Tuhan telah memberikan perintah-perintah ini dalam peraturan Musa yang sebenarnya berisi lebih daripada 613 perintah-perintah. Jadi pada masa yang sama, tahu bahwa bangsa ini akan melanggar hukum-hukum Taurat Musa. Allah juga memberikan mereka keimamat atau keimaman Lewi, imam-imam Lewi, dan juga seluruh sistem persembahan korban. Jadi melalui persembahan korban tersebut, ya, melalui pelayanan orang-orang imam Lewi ini, dosa mereka atau mereka dapat ditebus dari dosa-dosa mereka dan mereka boleh mendapatkan pengampunan. Nah, setelah berzaman, maka hadirlah Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Yesus akan melakukannya melalui korban hanya satu kali saja untuk selama-lamanya dan untuk semua manusia. Dan bukan melalui persembahan korban binatang yang beribu-ribu ekor, tetapi melalui pengorbanan dirinya sendiri. Jadi Yesus adalah Allah dalam bentuk manusia, anak Allah dan anak manusia yang sempurna, yang akan hidup sempurna dan akan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban penebusan dosa. Tetapi bukan untuk dosanya, karena Yesus tidak berdosa, tetapi untuk dosa-dosa manusia. Maka Yesus tidak datang dari garis keturunan Harun. Jadi Yesus bukanlah Imam Lewi. Garis keturunan Yesus adalah dari Yehuda, yaitu keturunan Raja Daud. Yesus akan menjadi raja. Bukan itu saja, Yesus akan datang dari garis keturunan imam yang berbeza. Lebih unggul dari garis Harun dan dari garis keturunan Harun. Kita akan belajar bahwa Yesus akan menjadi imam menurut peraturan Melkisedek, menjadi raja dan juga menjadi imam pada masa yang sama. Yesus adalah raja kebenaran dan dia juga adalah raja damai. Dan Yesus adalah Mesias dan Raja. Jadi saya harap melalui penjelasan saya sebentar tadi ini boleh menolong kita semua atau Anda semua untuk menghubungkan semua peristiwa-peristiwa ini sambil kita masuk di dalam tema ataupun bab yang baru pada minggu ini. Namun sebelum itu, dalam beberapa minggu yang lalu kita sudah pelajari dari surat Ibrani ini bahwa Yesus lebih unggul. Ya, lebih unggul atau lebih baik dari malaikat, dari Musa, dari Abraham, bahkan lebih unggul dari keimaman atau keimaman tugas pelayanan imam Lewi. Yesus lebih baik daripada korban-korban binatang yang dipersembahkan. Sebenarnya Yesus membawa perjanjian yang lebih baik dan juga pengharapan yang lebih baik untuk kita semua. Nah, dalam bab yang ke-8 atau pasal yang dalam pasal yang ke-7 kita telah melihat bagaimana Yesus dalam peraturan Melkisedek dikatakan lebih unggul dari Abraham dan Imam Lewi. Rumusannya dalam perjanjian lama bahwa Taurat Musa bahkan sistem pengorbanan yang dilakukan oleh Imam Lewi tidak akan menjadikan sesiapapun sempurna selama-lamanya. Jadi kedatangan Yesus adalah untuk menjadi imam dan korban yang sempurna. Nah, para imam dalam garis keturunan Lewi memang perlu ramai karena tidak ada yang kekal untuk melakukan pelayanan mereka selama-lamanya. Tetapi Yesus masih meneruskan pelayanannya walaupun selepas kematiannya. Jadi Yesus masih menjadi imam menurut peraturan Melkisedek sampai selama-lamanya. Oleh karena Yesus menjadi imam selama-lamanya, maka Yesus mampu menyelamatkan orang-orang yang menghampiri Allah melalui Yesus. Imam besar agung kita adalah sempurna, kudus, tidak berdosa, tiada cacat celah. Dia tinggi dan dia harus dimuliakan. Dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Dan melalui penderitaannya, ia menjadikan Yesus sebagai imam yang sempurna untuk selama-lamanya. Menjadi imam selama-lamanya, maka Yesus dapat menyelamatkan
untuk selama-lamanya. Dan perkara ini membawa kita kepada bab yang baru pada minggu ini atau pada hari ini, yaitu di dalam bab yang ke-8 yang telah dibacakan sebentar tadi. Ya, ada 7 ayat saja untuk minggu ini. Nah, sekali lagi jika dilihat 7 ayat ini sekali pandang, ayat ini agak membingungkan. Namun inti keseluruhan surat Ibrani ini adalah untuk mengingatkan kita semua atau pembaca, konteksnya pembaca Ibrani pada masa itu, bahwa Yesus lebih unggul ataupun lebih baik. Keimaman Yesus lebih baik dan pengorbanannya adalah yang terbaik. Dan harus difahami bahwa sebagaimana menakjubkan kemah suci dan kemudian bait suci, semua emas, perak dan semua perkakas dan bahan-bahan yang ada di dalam kemah dan juga bait suci ini, semuanya seperti dikatakan dalam ayat ke-5 adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, di mana Yesus mempersembahkan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Nah, sama seperti perkara yang lain, yaitu perjanjian lama, Taurat, imam dan persembahan korban, semuanya adalah gambaran dan bayangan daripada perkara-perkara besar yang akan datang. Maka Yesus membawa perjanjian yang lebih baik. Kalau kita boleh melihat dengan jelas, semua perkara mengenai Yesus dan apa yang dilakukannya adalah yang terbaik. Jadi penulis Ibrani telah berbicara mengenai imam besar agung ini dari bab yang keempat. Dan dalam bab keempat ayat yang ke-14 yang mengatakan, karena kita sekarang memiliki imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Nah, di sini penulis Ibrani telah memperkenalkan Yesus sebagai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu surga. Kemudian dalam bab yang kelima, penulis Ibrani menjelaskan bagaimana seorang imam besar dilantik dan bagaimana mereka mempersembahkan korban untuk dosa manusia dan untuk dosa diri mereka sendiri. Banyak yang diperkatakan dalam bab tersebut sampai mungkin dia sedikit mengaibkan mereka dengan lembut dan berkata dalam ayat yang ke-12 di bab yang kelima ini, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, dalam arti kata yang lain, pembaca Ibrani pada masa tersebut seharusnya sudah mengetahui mengenai semua perkara-perkara ini. Namun mereka tidak mau belajar atau tidak mau menerima pengajaran-pengajaran yang lebih keras. Kemudian penulis Ibrani memberi amaran kepada mereka di dalam bab yang ke-6. Jika kamu meninggalkan semua yang telah kamu ketahui, yaitu murtad, adalah tidak mungkin mereka diperbaharui lagi. Namun penulis Ibrani tidak membiarkan mereka, tetapi dia terus mendorong mereka dengan janji-janji Allah agar mereka terus bertekun di dalam Tuhan. Sekali lagi kita kembali ke tema utama kita pada hari ini. Yesus adalah imamat yang terbaik. Lebih baik dari keimaman Lewi. Dan melalui pelayanan imam ini, dia telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban yang sempurna untuk dosa-dosa manusia. Ini adalah karena perjanjian yang lama tidak akan menjadikan sesiapapun atau seorang pun sempurna. Jadi perjanjian yang lama adalah lemah karena tubuh manusia yang fana. Jadi pagi hari ini, marilah kita belajar 3 perkara mengenai pelayanan Yesus sebagai imam yang sempurna. Yesus yang pertama sekali, Yesus imam yang sempurna karena dia adalah imam besar yang surgawi. Nah, poin atau pokok utama dalam bab yang ke-8 ini berbicara kepada kita bahwa kita mempunyai seorang imam besar yang sempurna dan dia telah mempersembahkan korban yang sempurna. Ini kita boleh rujuk kepada ayat yang pertama. Nah, bukan itu saja, imam besar ini telah mengambil kedudukannya di sebelah kanan takhta kemuliaan di surga.
Setiap kali kita berbicara mengenai kemuliaan atau keagungan, itu berbicara atau terma yang digunakan mengenai kedudukan Allah yang paling tinggi. Tetapi jangan sampai kita terlepas pandang di mana kedudukan Yesus, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi ini adalah tempat penghormatan yang tertinggi diberikan kepada Yesus. Dan ingatlah, ayat atau teks utama penulis Ibrani ini diambil dari Mazmur 110. Dan dalam beberapa minggu kita sudah merujuk kepada Mazmur 110 ini di dalam ayat yang keempat. Tetapi dalam Mazmur 110 ini sebenarnya Mazmur ini dimulakan dengan dua ayat ini. Ayat pertama mengatakan, demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat kedua, tongkat kekuatanmu akan dihulurkan, Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Jadi Mazmur ini adalah merujuk kepada seorang Mesias. Allah Bapa berkata kepada Mesias itu, yang akhirnya kita ketahui sebagai anaknya, duduklah di sebelah kananku dan memerintahlah di tengah-tengah musuhmu. Dan Yesus setelah mengalahkan musuh yang telah menawan kita semua di dalam ikatan dosa, telah mengalahkan dosa dan kematian, dan telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia duduk dan memerintah umatnya sehinggalah sekarang ini. Jadi Yesus adalah imamat yang terbaik atau yang unggul, karena dia adalah imam besar agung yang surgawi, ya, yang duduk di surga. Dia duduk dan memerintah di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Dan yang kedua, Yesus adalah imam yang terbaik karena menjadi korban di tempat kudus yang surgawi. Ya, kita boleh perhatikan ini di dalam ayat yang kedua hingga ayat yang kelima. Nah, di dalam bahagian kedua ini, penulis memberitahu kita bahwa Yesus bukan saja mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban di atas salib di dunia ini, tetapi juga pengorbanan itu sah ataupun absah di tempat kudus di surga, ya, yang juga dikatakan dalam ayat pertama, di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan manusia. Maaf, bukan ayat 1, ayat yang kedua. Nah, petikan ini adalah hasil dari semua spekulasi dan juga tafsiran-tafsiran yang keliru. Nah, sebab banyak yang membuat tafsiran ataupun spekulasi yang keliru mengenai ayat ini. Sebagai contoh, ada yang mengatakan bahwa kaki salib itu adalah satu besen besar, atau bahasa Indonesia kata baskom, yang menangkap darah Yesus, yang kemudiannya darah itu Yesus bawa ke dalam rumah suci surgawi sebagai persembahan bagi dosa-dosa umat manusia. Namun bukan ini yang diperkatakan oleh penulis Ibrani, dan tidak ada juga teks-teks ataupun rujukan-rujukan Alkitab yang mengatakan mengenai gambaran ini, ya. Sebab itulah mengapa penting untuk kita memperhatikan ayat atau teks firman Tuhan itu dengan begitu teliti sekali. Nah, Yesus sekarang melayani sebagai imam besar di dalam tempat kudus dan di dalam kemah sebenar atau sejati yang didirikan di surga. Sebab itulah disebutkan sebagai tempat kudus surgawi. Nah, apakah tujuan atau matlamat utama, kita kembali dahulu di Perjanjian Lama, matlamat utama kemah suci yang didirikan di padang gurun, ya, yaitu pada zaman Musa. Dan kemah suci ini juga sebagai maklumat kita bersama juga dipanggil sebagai tabernakel. Nah, kemah suci ini adalah tempat hadirat Allah dan di mana para imam mempersembahkan korban penebusan bagi dosa-dosa bangsa Israel. Kemah suci ini juga adalah tempat di mana bangsa Israel akan bertemu dengan Allah. Sebab itu di ayat yang ketiga dan keempat mengatakan bahwa setiap imam besar di dunia dipilih atau dilantik, ditetapkan untuk mempersembahkan pelbagai persembahan sebagai sembahan, ya, sebagai contoh persembahan ucapan syukur dan persembahan korban bagi kesalahan dan dosa-dosa. Maka perlu
untuk mereka melantik atau menetapkan seorang imam besar yang pada masa yang sama juga perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sebab itulah dikatakan janganlah mereka mendekat dengan tangan yang kosong. Dan biasanya persembahan-persembahan ini berbentuk pemberian dan juga korban-korban binatang. Dan jika Yesus di dunia, dia tidak akan menjadi imam sama sekali untuk melakukan semua ini. Kenapa tidak? Karena para imam di dunia telah dipilih dan ditetapkan menurut hukum Taurat, dan mereka adalah imam-imam dari suku Lewi dan juga dari garis keturunan Harun. Nah, Yesus bukan dari garis keturunan Lewi ataupun Harun. Maka Yesus tidak perlu mempersembahkan korban persembahan menurut hukum Taurat. Tetapi dari sini kita mendapat satu perjanjian yang baru, yaitu sesuatu yang kita perlukan. Dan kita tidak memerlukan yang lama dalam konteks mempersembahkan korban. Jadi mari kita perhatikan ayat yang kelima. Pelayanan mereka, yaitu para imam Lewi yang mempersembahkan korban menurut hukum, adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Nah, petikan ini diambil dari Keluaran 25 ayat 40. Dalam petikan itu, Musa berada di Gunung Sinai dan menerima perintah-perintah mengenai tabernakel. Dalam perintah-perintah itu juga diberikan bagaimana mereka harus menyediakan kemah suci itu, mesbah, dan juga semua perkakas-perkakasnya. Dan lebih jelas lagi kita akan pelajari semua ini pada minggu-minggu yang akan datang. Nah, atas Gunung Sinai ini juga Musa menerima perintah atau arahan-arahan mengenai korban-korban persembahan dan juga tugas-tugas para imam. Tetapi Allah juga memerintahkan apabila mereka mendirikan kemah suci ini atau tabernakel ini, mereka harus memastikan kemah itu didirikan menurut corak atau pola gambaran yang diberikan Allah kepada Musa. Nah, apakah maksudnya di sini? Adakah Allah menunjukkan kepada Musa satu blueprint atau satu lukisan kemah suci, atau ada model 3D yang ditunjukkan? Ya, mungkin saja ada, tetapi ramai yang mencadangkan bahwa Allah memberikan Musa visi mengenai surga, ya, di mana tempat Allah berdiam. Dan tabernakel dan semua butiran-butirannya itu diberikan di atas Gunung Sinai, sekali lagi adalah gambaran dan bayangan yang akan diwakili, yang mewakili ya realitinya di surga. Nah, dalam arti kata yang lain, kita tidak pasti kalau ada tabut perjanjian surgawi atau ada perjamuan kudus, meja perjamuan kudus surgawi dan sebagainya. Namun semua perkara-perkara fisikal di dalam kemah atau bait suci adalah simbol atau gambaran yang mewakili realiti atau apa yang ada di surga dalam hal rohani. Maka umat Israel harus mendirikan kemah menurut pola atau contoh yang telah ditunjukkan kepada Musa, dan mendirikan kemah untuk mewakili kemah suci surgawi di mana Allah akan berdiam. Nah, ada satu perkara yang harus kita pelajari. Penulis Ibrani dalam pasal 10 ayat 19 hingga 22, ya, sekali lagi kita akan masuk ke dalam tema ini dalam minggu-minggu yang akan mendatang. Dan dalam ayat ini penulis menyamakan tabir di kemah atau bait suci itu dengan surga. Dan tabir ini memisahkan kita dari hadirat Allah. Tetapi Yesus telah melintasi tabir tersebut, yaitu surga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di mana Dia melayani sebagai perantara atau orang tengah. Dan inilah yang disebut sebagai perjanjian yang baru, agar kita dapat datang dekat dengan Allah. Saudara semua, kita mempunyai seorang imam besar agung dalam tempat kudus yang surgawi, dan Dia menjadi perantara antara Allah dan manusia. Saudara sekalian, iblis akan setiap hari menuduh kita, tetapi imam besar ini akan membela kita di hadapan Allah.
Yesus adalah imam besar yang terbaik karena dia berada di tempat kudus surgawi. Dan perkara yang ketiga pada hari ini, Yesus adalah imam besar terbaik karena dia melayani dalam pelayanan surgawi. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-6 hingga 7. Tetapi sekarang dia telah mendapat satu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara antara perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jadi ayat yang ke-6 mengatakan bahwa Yesus telah mendapat satu pelayanan yang jauh lebih agung. Lebih agung dari siapa? Dan pelayanan apa? Tentu sekali lebih agung daripada imam dan juga pelayanan orang-orang Lewi. Dan bagaimana dan mengapa? Nah, kita sambung lagi di dalam ayat yang ke-6 dengan menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih baik, ya, better covenant, better promises. Nah, jadi perjanjian yang lebih mulia adalah apa yang Yesus telah bawa. Nah, mengapa? Ayat 7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu, yaitu perjanjian lama, tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Nah, jelas di sini bahwa perjanjian lama itu cacat, ya. Jelas ia bercacat. Bukan karena Taurat itu tidak baik. Ya, Taurat itu selalu baik. Tetapi karena manusia yang tidak baik. Ya, kita biasa gunakan perkataan jahat. Manusia tidak dapat memegang atau mengikut Taurat. Sebab itulah mengapa kita memerlukan Tuhan untuk menolong kita dengan membawa kepada kita satu lagi perjanjian yang lebih baik atau satu perjanjian yang lebih mulia. Dan perjanjian yang lebih mulia itu didasarkan pada janji yang lebih tinggi. Nah, apakah janji itu? Ya, ini lagi yang akan kita perhatikan pada minggu yang akan datang, pada minggu hadapan. Dan kita akan belajar mengenai janji yang lebih tinggi ini. Kita akan melihat bagaimana penulis memetik dari Yeremia 31 dan janji mengenai kehadiran atau kedatangan perjanjian yang lebih mulia itu, dan apakah ataupun janji yang lebih tinggi itu dengan mengetahui apakah maksud-maksudnya. Ya, jadi jangan lupa pada minggu hadapan. Tetapi hari ini marilah kita belajar mengenai perjanjian yang lebih mulia ini. Nah, kita banyak mendengar mengenai perkataan perjanjian ini dalam beberapa minggu, dan penulis Ibrani menggunakan terma ini atau perkataan ini di dalam tulisannya sebanyak 17 kali. Nah, apakah perjanjian itu? Perjanjian adalah persetujuan antara dua pihak, ya, tentu sekali antara dua orang lah. Biasanya ia satu perjanjian dan ia akan berlaku seperti begini. Sebagai contoh, jika Anda melakukan ini, saya akan melakukan ini. Dalam berarti kata yang lain, ada komitmen atau satu janji atau satu sumpah yang dilakukan antara dua pihak dalam perjanjian tersebut. Ini bermaksud ini adalah tanggung jawab saya dan Anda juga ada tanggung jawab. Biasanya ada juga akibat yang dinyatakan sekiranya ada satu pihak yang gagal untuk memenuhi syarat-syarat dalam sesuatu perjanjian itu. Jadi kita semua harus melihat sesuatu perjanjian itu sebagai perkara yang mengikat. Apabila Anda masuk ke dalam satu perjanjian, Anda sedang mengikat diri Anda kepada syarat-syarat atau apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian itu. Nah, inilah masalah dengan perjanjian yang lama. Allah telah memberikan hukum Taurat melalui Musa, lalu mengatakan kepada bangsa Israel, kamu harus mentaati Taurat ini. Tetapi masalahnya di sini adalah manusia tidak mampu untuk mentaati hukum Taurat. Sekali lagi, 613 atau lebih dari 600 hukum yang diberikan kepada Musa. Jadi Allah menginstitusikan atau menetapkan pelayanan suku Lewi dan kemudian memberikan sistem pengorbanan binatang, ya, di mana manusia akan beroleh pengampunan apabila mereka melanggar hukum Taurat.
Namun harus kita ingat bahwa semua sistem pengorbanan ini atau semua sistem ibadah yang dilakukan oleh Imam Lewi ini, tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada manusia, menunjukkan kepada kita semua kepada Kristus. Karena hukum Taurat, sistem pengorbanan binatang, para imam dan semua korban-korban dan semua darah-darah yang mengalir dari sembelihan atau pengorbanan lembu dan kambing ini, semua binatang-binatang ini tidak akan dapat menghapus dosa-dosa kita. Dan kita memerlukan sesuatu yang lebih baik daripada pengorbanan binatang. Dan kita memerlukan Yesus. Jadi jemaat sekalian, Kristus telah membawa satu perjanjian yang lebih baik atau lebih mulia. Ya, perjanjian yang mulia dengan janji yang lebih tinggi. Janji yang lebih tinggi ini akan kita pelajari pada minggu depan. Tetapi perkara penting yang harus kita tangkap dan ketahui hari ini bahwa Yesus telah mengikat dirinya sendiri kepada perjanjian yang lebih mulia ini dengan mengangkat ke semua tanggung jawab di atas dirinya sendiri dan menjadi pengantara antara manusia dan juga Allah. Oleh itu, jemaat yang dikasihi semua, marilah kita terus meletakkan kepercayaan dan pengharapan kita kepada pengantara ini, kepada Imam Besar Agung ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk satu gambaran indah mengenai pengantara kami yang berada di tempat tinggi, tempat kudus yang surgawi, dan sedang melakukan pelayanan penebusan bagi kami semua. Kami bersyukur karena dia berdiri di antara Allah dan manusia, dan melalui darahnya sendiri dia telah membawa satu perjanjian yang baru dan satu perjanjian yang lebih baik di dalam kehidupan kami, khususnya dalam hal pengampunan dosa. Oleh itu Tuhan, kami sangat bersyukur karena Yesus mampu untuk melakukan semuanya itu, karena dia adalah imam besar yang sempurna, dia adalah korban yang sempurna, dan dia layak menerima segala pujian dan hormat daripada kami semua. Oleh itu Tuhan, kami sangat bersyukur melalui firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, dan biarlah firman-Mu yang kami dengar ini akan terus memberikan pengharapan dan kekuatan di dalam perjalanan rohani kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama untuk berdiri meresponi firman Tuhan. Dengan kita menyanyikan lagu ini, Engkau Tuhan kutinggikan selamanya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan takhta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala puji
sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Saya berharap kita semua diberkati melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya suka mendorong kita semua untuk terus meletakkan kepercayaan kita, pengharapan kita di dalam imam besar agung yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Amin. Jalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menolong
panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi ada satu yang pasti, yaitu Yesus yang memperkatakan janjinya bagi kau dan saya. Ya dan amin. Pasti digenapi di dalam hidup kita. Kami bangga memiliki kau, Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang dikatakan difirmankannya pasti akan digenapi. Nyanyi lagi sama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Umat Tuhan, angkat tanganmu bersama, akui. Tapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang dikatakannya, ucapkan pasti akan digenapi. Angkat tanganmu bersama. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tinggi-tinggi angkat tanganmu. Tetapi